Jika kita ingin meningkatkan peluang kita untuk sukses dalam trading, kita harus bisa mengikuti pergerakan para big trader di market. Salah satu cara untuk dapat mengerti pergerakan dari mereka adalah dengan memahami konsep supply dan demand. Jika kita bisa mempelajari cara menemukan zona ini, maka kita bisa masuk ke market bersamaan dengan para big trader. Namun sebelum itu kita perlu mengetahui, apa itu supply dan demand, serta bagaimana cara mengidentifikasinya di chart. Pada video kali ini kita akan bersama-sama membahas cara trading seperti bank dengan konsep supply dan demand. Jadi, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, dan tetap menonton video ini sampai akhir supaya kalian dapat memahaminya dengan lengkap. Berbicara tentang teknik supply dan demand, hal pertama yang harus kita pahami adalah bagaimana hukum supply dan demand bekerja. Jadi pertama kita perlu membedakannya menjadi hukum demand dan hukum supply. Di mana ketika kita bicara tentang demand kita berbicara tentang pembeli, ketika kita bicara tentang supply kita bicara tentang penjual. Hukum demand menyatakan bahwa semakin tinggi suatu harga, maka akan semakin sedikit pembeli yang akan membeli, yang mana jika kita visualkan dalam bentuk kurva kuantitas permintaan atau demand, dengan harga maka akan seperti gambar berikut. Sedangkan hukum supply menyatakan bahwa semakin tinggi suatu harga, maka akan semakin banyak penjual yang akan menjual. Yang mana jika kita visualkan dalam bentuk kurva kuantitas penawaran atau supply, dengan harga maka akan seperti gambar berikut. Setelah kita memahami kedua hal tersebut secara terpisah, kita sekarang perlu menggabungkan keduanya untuk memahami hukum supply dan demand, yang mana hukum supply dan demand menyatakan bahwa market akan selalu bergerak menuju ke level equilibrium, yang mana itu adalah keseimbangan antara supply dan demand. Jika kita visualkan dalam bentuk kurva dengan menggabungkan kurva supply dan demand maka akan seperti gambar berikut. Kurva equilibrium atau keseimbangan harga, terjadi pada titik di mana kurva supply dan demand saling bersilangan. Di saat market sedang berada di equilibrium jumlah penjual dan pembeli akan seimbang, sehingga market tidak bergerak dan akan membuat pergerakan sideways atau konsolidasi. Setelah kita memahami konsep dan hukum dari supply dan demand, sekarang mari kita belajar cara mengidentifikasi supply dan demand di chart. Untuk menggambar zona supply dan demand sebenarnya cukuplah mudah. Untuk supply kita tinggal tandakan mulai dari body candle sebelumnya, sampai ujung shadow yang paling atas. Kemudian untuk demand kita tinggal tandakan body candle sebelumnya, sampai ujung shadow yang paling bawah. Setelah kita mengetahui bagaimana cara menggambar supply dan demand, selanjutnya kita perlu mengetahui jenis-jenis supply dan demand. Jadi, ada 4 jenis supply dan demand, yang mana 4 jenis supply dan demand ini akan saya kelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu continuation dan reversal. Untuk continuation ada drop based drop dan rally based rally. Sedangkan untuk yang reversal ada drop based rally dan rally based drop. Jadi mari kita bahas satu persatu keempat jenis supply dan demand tersebut. Pertama, rally based rally. Rally based rally adalah jenis zona demand yang terbentuk selama pergerakan tren naik. Apabila harga kembali ke zona ini, maka harga akan melanjutkan tren naik atau continuation. Untuk pola struktur harganya cukup simple, yaitu rally atau pergerakan naik, base atau konsolidasi, dan rally lagi, sehingga base tersebut menjadi zona demand. Kemudian selanjutnya drop based drop. Drop based drop adalah jenis zona supply yang terbentuk selama pergerakan tren turun. Apabila harga kembali ke zona ini, maka harga akan melanjutkan tren turun atau continuation. Untuk pola harganya cukup simple, yaitu drop atau pergerakan turun, base atau konsolidasi, dan drop lagi, sehingga base tersebut menjadi zona supply. Sekarang setelah kita memahami pola struktur harga dari rally based rally dan drop based drop, selanjutnya kita perlu memahami makna di balik pergerakan harga tersebut, di mana rally based rally dan drop based drop di sini terbentuk karena adanya aktivitas taking profit yang dilakukan oleh para big trader. Contohnya seperti pada chart berikut ini. Pada rally pertama di sini big trader melakukan buy order sehingga harga bergerak naik. Kemudian setelah mereka mendapatkan profit, mereka akan mengamankan beberapa profit mereka dengan melakukan taking profit, sehingga hal tersebut akan menyebabkan harga turun ke bawah. Dan di sini para big trader akan menyerap beberapa order dari retail trader untuk dijadikan likuiditas. Seperti contohnya di sini,
pergerakan turun ini akan menjemput stop loss dari para retail trader yang melakukan entry buy karena takut kehilangan momen, atau biasa disebut FOMO. Selain itu, pergerakan turun yang big trader buat, akan membuat para retail trader melakukan entry sell, karena mereka melihat adanya konfirmasi untuk entry sell. Setelah big trader mendapatkan beberapa likuiditas dari para retail trader, barulah selanjutnya para big trader melakukan entry buy lagi untuk melanjutkan rally atau tren naik. Sama halnya untuk drop base drop, di mana pertama di sini big trader melakukan sell order sehingga harga bergerak turun. Kemudian setelah mereka mendapatkan profit, mereka akan mengamankan beberapa profit mereka dengan melakukan taking profit, sehingga hal tersebut akan menyebabkan harga naik ke atas. Dan di sini para big trader akan menyerap beberapa order dari retail trader untuk dijadikan likuiditas seperti penjelasan sebelumnya, di mana big trader akan menjemput stop loss dari trader FOMO yang melakukan entry sell, dan trader yang melakukan entry buy karena melihat konfirmasi entry buy. Setelah big trader mendapatkan beberapa likuiditas dari para retail trader, barulah selanjutnya para big trader melakukan entry sell lagi untuk melanjutkan drop atau tren turun. Kemudian jenis supply dan demand selanjutnya adalah drop base rally. Drop base rally adalah jenis zona demand yang terbentuk selama pergerakan tren turun. Apabila harga kembali ke zona ini, maka harga akan berubah arah atau reversal, dari yang sebelumnya tren turun menjadi tren naik. Untuk pola struktur harganya cukup simpel, yaitu drop atau pergerakan turun, base atau konsolidasi, dan rally atau pergerakan naik, sehingga base tersebut menjadi zona demand. Drop base rally ini hanya ditemukan di saat pertukaran arah tren dari yang sebelumnya tren turun, berganti menjadi tren naik. Kemudian selanjutnya rally base drop. Rally base drop adalah jenis zona supply yang terbentuk selama pergerakan tren naik. Apabila harga kembali ke zona ini, maka harga akan berubah arah atau reversal, dari yang sebelumnya tren naik menjadi tren turun. Untuk pola harganya cukup simpel, yaitu rally atau pergerakan naik, base atau konsolidasi, dan drop atau pergerakan turun, sehingga base tersebut menjadi zona supply. Rally base drop ini hanya ditemukan di saat pertukaran arah tren dari yang sebelumnya tren naik, berganti menjadi tren turun. Sekarang setelah kita memahami pola struktur harga dari drop base rally dan rally base drop, selanjutnya kita perlu memahami makna di balik pergerakan harga tersebut, di mana drop base rally dan rally base drop di sini terbentuk karena adanya aktivitas taking profit dari posisi sebelumnya yang diambil oleh para big trader. Kemudian selanjutnya mereka menaruh order untuk membuat market berbalik arah. Jadi setelah para big trader mengambil posisi untuk membuat market berbalik arah, mereka tidak ingin harga melewati area di mana mereka menginginkan harga untuk berbalik arah, sehingga mereka akan menjaga supaya harga tidak melewati area tempat mereka mengambil posisi tersebut. Contohnya seperti pada chart berikut ini, di mana kita bisa melihat drop base rally setelah sebelumnya market berada pada tren turun. Kemudian ketika big trader mulai memasukkan order buy-nya, para retail trader yang sebelumnya entry sell akan banyak yang terkena stop loss, dan harga akan bergerak naik melebihi lower high sebelumnya sehingga akan terbentuk higher high baru. Setelah itu harga akan turun kembali, dan di saat ini akan banyak trader yang berpikir bahwa pergerakan naik ini hanyalah koreksi dari tren turun. Sehingga akan banyak trader yang melakukan entry sell karena berpikir harga akan kembali turun. Namun saat harga sudah mencapai zona demand yang terbentuk dari para big trader memasukkan order buy sebelumnya, para big trader akan memasukkan order buy lagi sehingga harga akan bergerak naik dan merubah tren menjadi tren naik. Sama halnya untuk rally base drop, di mana sebelumnya di sini market berada pada tren naik, kemudian ketika big trader mulai memasukkan order sell-nya, para retail trader yang sebelumnya entry buy akan banyak yang terkena stop loss, dan harga akan bergerak turun melebihi higher low sebelumnya sehingga akan terbentuk lower low baru. Setelah itu harga akan naik kembali, dan di saat ini akan banyak trader yang berpikir bahwa pergerakan turun ini hanyalah koreksi dari tren naik, sehingga akan banyak trader yang melakukan entry buy karena berpikir harga akan kembali naik. Namun saat harga sudah mencapai zona supply yang terbentuk dari para big trader memasukkan order sell sebelumnya, para big trader akan memasukkan order sell lagi sehingga harga akan bergerak turun dan merubah tren menjadi tren turun.
Setelah kita memahami keempat jenis supply dan demand, mungkin di antara kalian ada yang bertanya, jenis supply demand manakah yang paling kuat? Apakah rally based drop, drop based drop, drop based rally, atau rally based rally? Seperti yang kita sudah tahu bahwa supply dan demand ini mengenai keseimbangan dan pengambilan order dari para big trader. Jadi mari kita lihat langsung di chart jenis supply dan demand manakah yang paling kuat. Di sini dapat kita lihat ada drop based drop, kita tandakan zonanya dari body candle ini sampai ujung shadow paling atas. Dapat kita lihat di sini ketika harga masuk ke zona drop based drop, harga langsung memantul ke bawah. Kemudian harga coba untuk menguji zona tersebut lagi dan tetap saja memantul ke bawah dan melanjutkan tren turun. Sedangkan di sini ada zona drop based rally, namun ketika harga menuju zona tersebut tidak ada reaksi, sehingga harga tetap melanjutkan penurunan. Kemudian di chart kali ini ada rally based rally, dan dapat dilihat di sini ketika harga masuk ke zona rally based rally, harga langsung memantul ke atas. Dan di atas sini ada rally based drop, harga sempat bereaksi sedikit namun akhirnya harga tetap tembus ke atas dan melanjutkan tren naik. Jadi memang sebenarnya drop based drop ataupun rally based rally lebih kuat jika dibandingkan dengan drop based rally dan rally based drop, karena drop based drop dan rally based rally itu searah dengan tren, sehingga akan lebih baik untuk entry jika dibanding drop based rally dan rally based drop yang berlawanan dengan arah tren. Namun walau begitu, kita tidak entry di semua zona drop based drop dan rally based rally, seperti yang sudah saya bahas pada video-video sebelumnya, bahwa kita harus mencari key level atau level manipulasi masa lalu. Jadi kita gabungkan kedua konsep tersebut sehingga kita hanya melakukan entry di zona supply dan demand yang sebaris dengan key level atau manipulasi masa lalu. Seperti contohnya pada chart berikut. Sekarang kita sedang di time frame daily, dan dapat kita lihat di sini ada area supply yang berupa drop based drop, dan harga juga memantul di setiap masuk ke zona tersebut. Mari kita lihat lebih detail salah satu zonanya. Jadi di sini dapat kita lihat kalau zona supply ini sebaris dengan key level sehingga ini merupakan area yang bagus untuk entry sell. Tetapi kalau kita masuk dengan melihat area supply di time frame daily saja, maka area entry-nya akan terlalu luas dan stop loss-nya akan terlalu lebar. Oleh sebab itu, dalam mencari area supply dan demand kita perlu menggunakan multi time frame. Area supply ini jika kita turunkan ke time frame yang lebih kecil maka di dalamnya akan ada area supply lagi yang lebih kecil. Seperti sekarang coba kita kecilkan time frame ke H4. Di sini kita menemukan zona supply lagi yang masih sebaris dengan key level tadi, sehingga kita bisa ubah area supply-nya menjadi lebih kecil. Kemudian kita coba turunkan time frame lagi ke M30, dan bisa kita lihat di sini ada supply drop based drop kecil yang berupa candle doji. Jadi candle doji juga merupakan area base. Karena kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil, candle doji ini merupakan area konsolidasi juga. Jadi sekarang kita sesuaikan lagi area supply-nya menjadi lebih kecil, sehingga sekarang area entry kita bisa semakin kecil dan stop loss-nya pun tidak begitu lebar. Oke, setelah kita memahami semuanya, sekarang mari kita bahas salah satu entry saya di minggu ini dengan konsep yang sudah dijelaskan tadi. Jadi pada chart kali ini kita berada di time frame H4. Dan dapat kita lihat di sini ada drop based drop yang sebaris dengan key level, sehingga ini merupakan drop based drop yang bagus untuk entry. Tetapi drop based drop ini masih terlalu luas untuk kita entry. Oleh sebab itu, mari kita turunkan ke time frame yang lebih kecil. Sekarang kita sudah di time frame M30, dan dapat kita lihat di sini, ada drop based drop yang berbentuk candle doji, yang sebaris dengan key level kita tadi di time frame H4. Selain itu, terlihat di level tersebut ada manipulasi masa lalu, jadi mari kita sesuaikan lagi level entry-nya, supaya zona entry kita lebih akurat dan stop loss-nya tidak terlalu lebar. Selanjutnya kita tunggu sampai harga menjemput level entry kita. Oke, sekarang harga sudah menjemput level entry kita dan langsung terjadi rejection. Karena memang entry ini juga bertepatan dengan news besar, sehingga pergerakan harga menjadi sangat cepat. Kemudian kita bisa menggunakan rally based drop atau drop based rally untuk level take profit kita. Di sini karena kita entry sell, jadi kita gunakan drop based rally untuk level take profitnya. Dan seperti yang dapat kita lihat, harga akhirnya sampai di take profit. Jadi begitulah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian belajar sesuatu yang baru dan menyukai video ini, kalian bisa like video ini untuk menunjukkan support kalian. Subscribe juga channel ini dan tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru.